Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk terus belajar dan mempunyai semangat walaupun dalam masa kondisi pandemi seperti ini. Baik anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Pada bab pertama ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Dan yang ketiga, yaitu kesehatan organ reproduksi manusia. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yang tentang pembelahan sel. Pembelahan sel, ada 2 jenis pembelahan sel. Yang pertama yaitu mitosis, yang kedua meiosis. Kita akan membahas pembelahan sel mitosis. Nah, ini dia pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis yang menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Pembelahan mitosis ini mempunyai jumlah kromosom sel anakan yaitu 2N, disebut dengan diploid. Adapun siklusnya dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan interfase dan fase pembelahan. Adapun tahap-tahap mitosis yaitu yang pertama interfase, yang kedua profase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Kita bahas dari yang pertama, yaitu fase pertumbuhan, yaitu fase interfase. Pada fase ini adalah tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Namun demikian, tahapan interfase ini adalah tahapan yang paling lama dalam siklus sel, di mana terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase, yaitu pertama gap 1, yang kedua yaitu sintesis, dan kemudian gap 2 atau G2. Pada fase G1 ya, terjadi pembentukan organel sel dalam pertumbuhan sel. Kemudian pada fase sintesis ini terjadi proses replikasi DNA. Kemudian pada fase G2 ini terjadi pertumbuhan organel. Ini pada fase pertumbuhan ya, interfase. Kemudian yang kedua yaitu fase pembelahan mitosis. Kalau tadi fase pertumbuhan, sekarang fase pembelahannya. Fase yang pertama yaitu profase. Ini seperti ini gambarnya ya. Pada fase profase yang terjadi yaitu yang pertama, benang-benang kromatin memendek dan menebal, membentuk kromatid. Nah, ini kromatid berpasangan membentuk kromosom. Kemudian membran nukleus dan nukleusnya menghilang. Pada sel hewan yaitu sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian yang kelima yaitu benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Kemudian selanjutnya fase
pada fase pembelahan mitosis. Yang kedua yaitu metafase. Pada metafase ini yang pertama terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Kemudian setiap kromosom terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Kemudian yang keempat, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Kemudian tahap selanjutnya itu anafase. Pada fase ini benang-benang spindle memendek. Nah, ini memendek. Kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Kiri ya. Kemudian mulai terjadi sitokinesis. Nah, di sini. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu telofase, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini dia. Kemudian kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kemudian yang ketiga, kumpulan kromatin membentuk anak inti. Yang keempat, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Kemudian sitokinesis selesai dan terbentuklah 2 sel anakan ini ya. Sampai terbentuk 2 sel anakan. Baik, itu ya yang pertama dari pertemuan kita pada hari ini tentang pembelahan sel mitosis. Sampai jumpa di materi selanjutnya yaitu pembelahan sel meiosis. Sampai jumpa, tetap semangat.